Yohanes pasal 14. 1 dan 2. Yohanes pasal 14. Tadi Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2, ayat yang biasa dibacakan dan direnungkan pada saat-saat seperti ini. Tapi mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di Yohanes pasal 14 ini pasti kita selalu ingat kata-kata Tuhan ini. Jangan gelisah hatimu, dan ada satu ayat yang pasti kita hafal, ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan bilang jangan gelisah hatimu, itu kan artinya Tuhan tahu yang ada di hadapan dia waktu itu, para murid adalah orang-orang yang sedang gelisah. Sehingga Tuhan harus jamin, jangan gelisah hatimu. Sebenarnya ini larangan sebenarnya, dan harusnya nggak boleh dilanggar. Kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu dan tidak dilakukan, maka itu adalah dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kalau Tuhan bilang jangan lalu lakukan, salah. Kalau Tuhan suruh dan tidak lakukan, itu juga salah. Saudara tahu nggak? Ada begitu banyak orang yang melakukan dosa tanpa dia sadar ketika melawan apa yang Tuhan katakan ini. Jangan gelisah hatimu. Mungkin kalau percaya pada Allah kita bilang percaya, tapi bukankah banyak kali kita percaya sambil gelisah? Bukankah kita percaya sambil berpikir, gimana ini? Aduh gimana ini? Ya. Jadi sebenarnya banyak kali orang melakukan, manusia, saya dan siapapun yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekalipun pasti akan mengalami hal ini. Gelisah. Gelisah lalu tidak yakin. Dan ini yang paling fatal. Karena ternyata kenapa gelisah? Karena ada ketidakyakinan. Tidak yakin apa? Yaitu tidak yakin bahwa dia akan pergi ke Bapa menyediakan tempat bagimu. Ini bahaya loh saudara. Bahaya sekali ada orang gelisah cuma karena nggak makan. Ini besok makan apa? Besok kesehatan saya gimana? Besok gimana? Ini gimana dan gimana. Tetapi ada satu hal yang fatal, yaitu kalau ada manusia, orang percaya sekalipun, kalau yang dia gelisahkan adalah apakah saya nanti kalau saya pindah dari dunia ini, saya punya tempat saya di mana? Banyak sekali orang gelisah seperti itu. Bagaimana nanti? Ya kan? Saya harap saudara tidak. Dan saya percayalah, ya. Saya percaya saudara tidak pernah berpikir begini, aduh, kalau saya sakit nanti gimana? Kalau saya sakit gimana? Kok sakit saya ini belum sembuh-sembuh ya? Aduh, gimana nih? Bagaimana ya? Duit saya tadinya segini, setinggi gini, ada setengah meter duit saya tingginya, sekarang tinggal 30 cm. Bagaimana ya saya? Bagaimana ya? Bagaimana ya penyakit saya? Bagaimana ya saya? Pernah saudara pikir itu? Enggak? Enggak pernah takut sakit saudara? Ada yang takut sakit? Makanya jangan makan sembarangan ya. Nanti kalau kamu makan sembarangan, nanti kalau kamu sakit gimana? Ada yang gelisah kayak gitu? Nggak ada ya di sini ya. Di sini kayak sepertinya saudara serius sekali. Saya tidak pernah gelisah, sakit gimana? Benar ya? Ya, kelihatan di muka-muka saudara. Kalau ini nggak semua muka pangi. Kalau ini hampir semua ini saya lihat. Jadi mereka itu orang-orang yang suka makan pangi yang ada bak itu, jarang sekali gelisah karena gak apa-apa, makan aja. Ada istilah di tempat saya itu, bikin dosa saja, makan saja,
nanti jiwa tangguh. Makan saja, nanti jiwa tangguh. Itu istilah saya dan teman-teman waktu itu. Sampai sekarang juga sih kadang-kala. Jangan makan kacang, antar asam urat. Yang penting ada obat. Jangan makan itu, nanti jantung kamu. Enggak, dokter sekarang sudah canggih. Ada kan yang begitu kalau dia mau bikin sesuatu gitu. Tapi setelah bilang, ntar kalau kamu mati gimana? Terserah Tuhan. Kalau saya Pak, terserah Tuhan. Pak Pendeta, saya terserah Tuhan. Ya Tuhan mau taruh di mana, saya mau. Kalau Tuhan taruh di tempat yang enak, mau? Mau sih. Kalau Tuhan taruh di neraka, ya kalau memang Tuhan mau begitu, jadi neraka nggak apa-apa. Ya, bagaimana lagi Pak? Nama juga manusia, saya ikut Tuhan aja. Tapi Tuhan katanya nggak mau Bapak masuk neraka. Tuhan mau masuk surga. Bagaimana kalau taruh di surga? Nah kalau begitu sih bagus sekali Pak. Berarti kan Bapak mau masuk surga bukan neraka sebenarnya. Cuma tadi gaya aja bilang terserah Tuhan sih. Tapi ketika dia bilang, tapi Tuhan mau Bapak masuk surga, bagaimana? Oh puji Tuhan kalau memang begitu ya, dia mau ya. Iya, dia bilang jangan gelisah hatimu. Percaya pada Allah, percaya juga pada aku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak loh tempat tinggal. Dan aku pergi menyediakan tempat bagimu. Belum sampai di sana sudah ada tempat loh. Pak Rambert makanya ketika dia pergi, nggak perlu bingung. Karena sebelum dia pergi Tuhan sudah bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak ada tempat tinggal, tentu aku bilang padamu tidak ada tempat tinggal. Ya, tapi di sana banyak tempat tinggal. Masih banyak tanah kosong di Balikpapan. Saya lewat kilo masih banyak itu tempat kosong. Ya kan masih banyak. Itu di Balikpapan aja masih banyak. Walaupun air susah. Atau apalagi yang susah. Sekarang beras kalinya susah. Tapi di surga banyak tempat tinggal. Jangan gelisah hatimu. Ya kan? Nah, yang saudara tidak gelisah kalau berhubungan dengan Tuhan. Kalau berhubungan dengan Tuhan, apa yang membuat saudara tidak gelisah? Coba. Masuk surga. Ada namaku di surga. Kurindu harta yang terindah di dalam surga. Di balik matahari akan pergi ke sana. Apa yang membuat saudara tidak gelisah kalau bersama-sama dengan Tuhan? Banyak sekali yang sedang dikatakan di dunia ini sekarang ini. Para pengkhotbah, saya juga sering bilang itu dari sini, yaitu orang suka sekali dengan Tuhan kalau Tuhan bilang, aku berkati engkau. Ya? Senang sekali ya dengar kata itu ya. Kita suka sekali firman Tuhan. Kita bahkan selalu, kalau saya setiap hari mengirim ayat Alkitab kepada saudara-saudara seiman yang jauh dari Balikpapan, saya kirim ayat tiap hari. Dan mereka kalau saya kirim begini, jangan takut, Tuhan berkati engkau hari ini firman Tuhan, dia ada di sebelah kananmu, menjaga engkau keluar masuk, diberikan berkat setiap saat. Mereka bilang, amin Pak, ayat itu sangat mengena di hati saya. Semua senang kalau ada begitu kan. Bukankah setiap orang senang kalau bilang diberkati Tuhan? Bukankah juga pasti senang kalau tadi saya baru katakan, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukankah semua orang senang seperti itu? Senang ya? Senang kalau dibilang begini, Tuhan kita itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih, dia selalu berkati dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, minta apa saja, aku akan berikan padamu. Dan kita selalu akan bilang, amin, sambil peluk begini, amin Tuhan. Pakai air mata kalau perlu, amin Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih, engkau memang baik. Apalagi kalau kita dalam keadaan tertekan, lalu kita ingat firman Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukankah kita akan bahagia punya Tuhan seperti itu? Bahagia ya? Bukan cuma kita. Orang lain juga di luar sana juga akan bahagia kalau ada orang Kristen bilang gini ke dia, kamu tahu nggak? Kalau kamu ikut dengan Tuhan Yesus, dia berkati engkau. Bisnismu lancar, hidupmu lancar, dompetmu yang kosong bisa diisi penuh. Hidupmu yang susah Tuhan akan berkati. Ada jalan keluar. Dia akan pulihkan. Bukankah itu lagu setiap minggu? Tuhan akan pulihkan. Karena engkau maha kuasa Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Bukankah itu yang kita suka? Bukankah itu yang akan selalu kita bilang pada Tuhan? Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya kan? Apalagi ini tanggal berapa? 22. Oh ini pas susah-susahnya hidup ini. Ya. Lagi susah-susahnya. Tapi nanti kalau udah 29, 30, tanggal 1, itu doa itu. Terima kasih Tuhan. Kalau sekarang ini Tuhan,
Hamba percaya Engkau baik Tuhan. Tidak pernah Engkau biarkan kami ini anak-Mu, kepala Tuhan bukan ekor. Begitu doa. Tanggal-tanggal sekarang. Setelah tanggal 30 sudah terima slip gaji, mulai pikir, Tuhan, kemarin saya berdoa habis-habisan minta Engkau tolong. Sekarang gaji saya 3/4 saya berikan padamu. Cuma saya pakai dulu Tuhan. Ya gitu. Saya akan beri semua ya Tuhan. Seluruh hidup saya beri padamu. Cuma saya pakai dulu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Kalau sudah seperti itu, begitu. Tapi yang paling kita suka adalah kalau Tuhan berkati kita. Ya. Sukakan kita, senangkan kita kalau kita dengar firman Tuhan tadi. Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Enak ya. Tapi saudara tahu nggak? Sebelum ke rumah Bapak apa dulu yang mau dialami? Apa? Berbaris sama Pak Rambert kan? Ya? Ya? Sebelum ke rumah Bapak berbaris dulu kan? Di Ibrani 9 kan bilang gitu. Manusia ditentukan mati satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, ya? Saudara tahu kalau mau bahagia itu ada yang mesti dilewati dulu, namanya kematian? Iya kan? Tahu ya? Pernahkah menunggu saat untuk mati? Mana yang mau ditunggu? Berkat Tuhan atau kematian supaya tinggal bersama-sama dengan Tuhan? Mungkin salah khotbah ini. Saudara pernah dengar khotbah begini? Harusnya saudara menunggu kematian supaya masuk surga. Ada seperti itu? Bagaimana? Belum pernah mikir? Mikir sekarang kalau gitu. Ya? Sebelum mati apa yang mau dialami kalau gitu? Sebelum meninggalkan dunia apa yang mau dialami? Sakit dulu. Ada yang sedang menunggu untuk sakit sekarang? Tidak ada ya? Tapi ada yang menunggu sedang supaya mau diberkati oleh Tuhan? Amin? Jangan bilang amin, saya berhenti khotbahnya ini. Kalau bilang amin udah selesai di khotbah. Ya kan? Saya bilang ke Bapak dari PK Sawangan, 1,5 jam ini khotbah ini malam. Sambil tunggu saudara-saudara dari PK Sawangan datang. Jadi Pak tetap mendingan cepat WA, mereka bilang buruan datang, mau 1,5 jam nih laki-laki di atas sana mau ngoceh ini. Mendingan cepat datang supaya dia berhenti. Kalau enggak ini bisa 1,5 jam ini. Yang paling kita suka firman Tuhan kan? Yang manusia-manusia suka firman Tuhan kan? Firman Tuhan tentang apa? Diberkatilah engkau. Oh ya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya? Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Ya? Tuhan tidak membuat kita ekor tapi kepala. Tuhan tidak membuat kita menderita, tapi Dia berkati dengan limpah. Ya? Roh Yohanes 10 ayat 10 gitu. Ya, masuk dan keluar dan mendapatkan padang rumput. Kadang-kala sekarang sudah lupa ayat yang bilang, cari kerajaan Allah berserta kebenarannya supaya semua ditambahkan kepadamu. Tapi yang dipikirkan, yang ditambahkan itu berkat jasmani. Salah mikir itu Pak. Masa sudah dapat kerajaan Allah mau ditambahkan duit? Nggak cocok pakai di kerajaan Allah tuh duit. Mau ditambahkan apa ya? Nanti aja kalau ibu bapak ada waktu datang di gereja ini, nanti saya jelasin. Ini hari jangan dulu. Begitu supaya kelihatan pintar, begitu tahan dulu. Padahal sebenarnya nggak tahu sebenarnya. Cuma nanti aja. Oke, yang tadi dulu. Bukankah kita memang suka firman Tuhan? Dan firman Tuhan yang kita sukai adalah firman yang berhubungan dengan supaya kita bahagia, diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Aku memegang tangan kananmu. Rasa-rasanya hafal semua ayat itu ya. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan aku beri kelegaan padamu. Apalagi itu ayat-ayat itu. Seperti itu kita ingat semua. Itu kan firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan ini? Semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Setuju nggak dengan ayat itu? Mau setuju atau nggak setuju, firman itu tetap benar. Semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Bagaimana dengan firman upah dosa ialah maut? Artinya setiap orang sedang menuju kepada kematian. Bukankah itu juga adalah firman Tuhan? Dan itu benar. Kenapa orang hanya melihat diberkati oleh Tuhan tanpa melihat Tuhan juga mengatakan orang berdosa akan mati? Upah dosa ialah maut. Tetapi kalau kita baca lagi dalam kitab Wahyu, dia juga bilang maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam
Lautan api kan? Pernah berpikir itu? Bagaimana kalau mulai besok kita kirim ayat ke saudara seiman? Bro, hati-hati. Kalau dia laki-laki tentu bro ya. Kalau perempuan apa ya? Masih bro juga? Sis ya. Sis. Soalnya kalau di Jakarta itu sampai perempuan bro. Pokoknya ya, karena di sana kan nama Yati dan Yanto kan terbalik, siang dan malam itu kan. Pokoknya kayak begitu. Bagaimana kalau kita mulai kirim ayat? Mulai bilang. Ternyata mesti hati-hati nih masalahnya. Tuhan berkati kita, tapi ada satu lagi, yaitu nggak lama lagi kita mati. Nah sebelum mati sakit dulu, ya kan? Kalau di tempat di mana, jangan enggak. Nanti kalau ada obat yang lebih dari Tuhan Yesus, satu obat menyembuhkan 27 macam penyakit. Pernah tahu obat itu? Saya nggak tahu namanya. Tapi saya pernah ditawarin. Ini Pak Sony kalau minum ini, Pak Sony sakit apa? Ginjal hilang, mata rabun hilang. Jadi ada 27 penyakit. Kalah Tuhan Yesus sama untuk obat itu. Kita beli obat itu supaya kita jangan mati. Apa benar kita tidak akan mati? Kan kita lagi berbaris. Habis Pak Rambert itu kan R ya, siap-siap S. Jadi kalau berdasarkan abjad ini sudah Rambert. Nah yang namanya S, saya jangan dulu Sony kan O belakang itu. Sa dulu, Sanik, Sapak, ya kan? Baru SE ya, Seniak, Sevanyak. Itu apa baik? Selfie, ada selfie. Ada. Baru belakang, baru Sony. Jadi masih ada waktu lah kira-kira begitu kan? Kalau Tuhan panggil satu-satu, berderet satu-satu, kita mulai. Coba kalau antri beras, siapa yang di depan duluan atau antri apa itu? BBM, pakai berantem. Nah sekarang mau mati, mari antri. Kita akan bilang, tunggu dulu, lo yang duluan. Bahasa Ibrani, nganajo dulu. Kita kok masih sibuk, nganajo lebih dulu. Nah kita juga sibuk. Ya mar sibuk kan nggak terlalu sibuk ngana. Mar kalau kita sibuk sekali, betul kok, aduh sibuk sekali kita. Habis ini kita mesti pergi lagi di rukun sana, rukun sini, rukun para berantem terus di rukun itu. Rukun nganajo lebih dulu. Martu satu kasih yang so nak bikin apa-apa, so sakit puru, komplikasi, jantung. Tiap lihat waktu muda-muda itu, siapa ini yang masih muda di sini? Penyakit jantung. Dia kira dia ke dokter mata, padahal mata keranjang sebenarnya, makanya jantung gitu. Aduh, so parah kita. Biar kita jauh lebih dulu. Nah, itu orang itu. DP rumah tuh dekat Tanggari. Jadi kalau ada tonsil, Tanggari situ. Ada orang di situ dong rumah. Ngana jauh lebih dulu, ngana kan lebih tinggi dari trompet kampung. Orang kan turun ke bawah ini kayak air mandi, ngana jauh lebih dulu. Tapi karena dia udah sakit dia bilang, nah apa-apa aja kita lebih dulu. Begitu kan kalau udah sakit kan, sudah mulai pasrah kan, kalau udah sakit kan bilang, ya kalau memang Tuhan mau panggil, mau bagaimana leh, biar jo, so sakit, biar jo kita mana-mana Pak Tuhan gitu. Tuhan bilang begini, lewat pendeta. Pendeta bilang gini, kalau mau selamat, ini orang sana ya. Nah, ini orang ke bawah saya di Maumbi. Udah dekat Pak orang ini. Sudah di Maumbi ini. Dia bilang, orang Sawangan tahu tuh Maumbi. Di Maumbi, saya Maumbi bilang begini. Pendeta di Maumbi bilang begini, kalau ngana mau selamat, bro, apa kalau sana toleh. Sana kan gitu, toleh. Kalau ngana mau selamat, mesti berbuat baik. Kalau ngana berbuat baik, habis ngana toleh. Habis buat baik. Kalau nyanda habis ngana. Oh iya, mari ini satu so jantung, limpah, apa lagi? Usus buntu, usus 12 jari, usus besar, usus kecil, semalam usus dia sakit, segala macam. Mari dia ingat pendeta bilang, mesti berbuat baik, baru selamat. Lalu dia jadi pusing, bagaimana mau berbuat baik, sedang berjalan susah ini. Ini yang bukan orang Manado, nanti tolong tanya ke orang Manado di bahasa ini.
Ini kok begini kalau orang pintar dari Manado, kalau ngomong Sunda bisa bahasa Indonesia, so lupa bahasa Indonesia ini. So, sakit, udah sakit ini, sakit itu. Mau mesti berbuat baik bagaimana ini? 2 minggu di rumah sakit nggak bisa apa-apa ini. Ini dokter tinggal tusuk sana, tusuk sini, di kaki di mana untuk cari urat itu nggak bisa. Tapi dokter pendeta kemarin waktu itu pendeta bilang kalau nggak berbuat baik masuk neraka. Oh ini pasti neraka ini. Akhirnya dia bilang tolek karena ganti. Aku tukar. Ternyata kita belum bisa di depan karena masuk neraka ini. So menderita begini nggak bisa berbuat baik. Bagaimana kita mau selamat ini? Nggak bisa ini. Ada begitu? Pernah mikir itu? Coba bayangin kalau Tuhan bilang harus baik sekali hidup kamu, harus sangat benar baru bisa selamat. Ada teman saya meninggal lagi minum kopi. Lagi minum kopi padahal belum sempat minum baru ini meninggal. Padahal di pinggir di rumahnya itu ada apa namanya, ada bunga-bunga, ada kebun bagus sekali, ada bunga-bunga, tapi dia baru mau minum kopi meninggal karena pohon kelapa roboh kena dia, mati dia. Orang bilang syukur dia belum sempat minum tuh kopi, hanya mati. Duh, kalau dia sampai tidak mati bagaimana kasih? Kalau meninggal seperti itu ya enak ya. Tapi kalau dalam keadaan sakit 3 bulan sakit nggak bisa apa-apa, sementara pendeta bilang kalau nggak berbuat baik kamu nggak selamat, apalagi nggak gereja-gereja, waduh neraka. Tapi orang sudah sakit ini Pak, bagaimana dia mau selamat ya? Bagaimana ya? Makanya jangan sakit-sakit. Hingga kita berdoa Tuhan jangan sakit, tapi Tuhan bilang enggak. Satu waktu semua akan meninggalkan dunia ini. Ya. Semua akan meninggalkan dunia. Cuma ada satu yang Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Percaya pada Allah, percaya kepadaku, kepada Bapa, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Besok nanti saya jelaskan yang lain tentang Roma pasal 3. Tetapi semua orang telah berbuat dosa, benar ya? Tetapi karena anugerah Allah telah diselamatkan, ada 2 telah ya, telah berdosa dan telah dibenarkan kan? Bukan karena berbuat baik kan? Karena Tuhan Yesus saja kan? Ya, sehingga kalau dia bilang jangan gelisah hatimu karena dia yang jamin. Kita nggak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak jamin. Tuhan yang jamin. Siapa yang tambahkan ketika dia di kayu salib? Apa yang bisa ditambahkan ketika dia ada di kayu salib? Tidak ada. Dan dia bilang sudah selesai. Sehingga kalau kita bangga karena Tuhan berkati kita, benar kita harus bangga untuk itu. Kita harus bangga karena Tuhan selalu berkati kita. Tapi Tuhan tidak hanya berkati di dunia ini. Karena di dunia ini Tuhan bilang, di dunia ini kamu akan menderita. Dan satu waktu kamu sakit dan kamu akan pergi meninggalkan dunia ini. Banggalah, bersukacitalah, banggalah diberkati oleh Tuhan. Karena dia tidak hanya berkati di sini, tapi dia berkati untuk bawa kita sampai di surga. Apa yang kita buat untuk sampai di surga? Tuhan cuma percaya. Pertanyaannya begini, kamu percaya saya bisa bawa kamu ke surga? Masa sih Tuhan? Jadi nggak percaya. Nanti kalau kamu sakit nggak bisa apa-apa, saya tanya, kamu percaya saya bisa bawa kamu ke surga? Coba kalau kita sudah saya sudah terkapar nggak bisa apa-apa, lalu Tuhan tanya pada saya, Sony, apakah engkau percaya saya bisa bawa engkau ke surga? Kira-kira menurut ibu bapak saya mau bilang, tapi Tuhan, saya perlu bilang itu atau saya bilang percaya Tuhan, percaya Tuhan? Saya bilang apa kira-kira menurut saudara? Kalau saya sudah tidak bisa apa-apa, lalu Tuhan bilang, Sony, saya bisa bawa kamu ke surga sekarang. Kamu percaya? Menurut saudara saya masih mau pikirkan atau saya bilang terima kasih Tuhan? Ya? Itu kalau saya sakit. Ya? Kalau saya tidak sakit, lalu Tuhan tanya, apakah engkau percaya saya bisa bawa engkau ke surga sekarang? Menurut saudara saya akan bilang ya, atau saya bilang tunggu Tuhan, saya urus dulu kehidupan saya, baru saya datang padamu. Atau saya langsung bilang sama seperti saya terkapar tidak bisa apa-apa, saya percaya. Barang siapa percaya, bisa dilanjutkan? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia bilang apa? Apakah dia bilang pada waktu kita sedang sakit? Iya. Sakit apa sekarang? Saudara ingat ayat yang selalu dibilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Bilur apa sih? Bisul.
Bukan, dosamu tidak bisa disembuhkan kalau bukan karena Tuhan. Dan engkau sedang sakit parah sekarang, karena engkau sedang berjalan menuju kematian. Engkau dalam keadaan parah sekarang. Hati-hati saudara. Bilang pada Tuhan, Tuhan, saya sedang ke arah mana sekarang? Dan dengar apa yang Tuhan katakan. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mau bilang apa kalau dia tanya, kamu percaya nggak saya bisa bawa kamu ke surga? Saya sudah bawa Rambert Mawuntu. Saya sedang menunggu Sony Roland Pontolawokang sekarang. Apakah engkau percaya? Saudara mau bilang apa? Ketika saudara bilang, saya percaya Tuhan, saya tidak bisa apa-apa untuk sampai ke surga, tapi engkau mengampuni segala dosa saya ketika engkau mati di kayu salib untuk saya. Dan dia bilang, jangan gelisah hatimu, percaya pada Allah, percaya juga padaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bisa saudara?